Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Sidrap sosialisasi netralitas ASN, TNI, dan Polri di Ballroom Algoni Hotel Grand Sydney Pangkajene Kabupaten Sidrap pada Rabu 21 September 2022. Hadir sebagai narasumber yakni Guru Besar Ilmu Politik Unhas Makassar, Profesor Dr. Muhammad MSI, yang juga mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2012-2017 dan mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia periode 2020-2022. Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sidrap Muhammad Iqbal Teros. Adapun peserta sosialisasi yakni perwakilan Kodim 1420 Sidrap, Polres Sidrap, Kejaksaan Sidrap, pegawai lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, serta ASN dari lingkup pemerintah Kabupaten Sidrap. TNI Polri itu jelas netral karena dia tidak punya hak pilih. Tapi ASN punya hak untuk memilih. Kalau kita punya hak untuk memilih dalam tanda kutip itu, apa kita netral? Pertanyaan ini harus menjadi bahan sosialisasi kita pada pagi hari ini karena jangan sampai kita terjebak antara integritas dengan tidak netralitas karena kita punya hak pilih, hak untuk memilih. Makanya Pak Prof perlu edukasi, sosialisasi yang jelas kepada teman-teman ASN sejauh mana netralitas itu kita bisa laksanakan. Ketua Bawaslu Sidrap Asmawati Salam menyampaikan sosialisasi netralitas ASN dan TNI Polri sangat perlu dilakukan mengingat tahapan pemilu 2024 mulai berjalan. Belajar dari pilkada sebelumnya, banyak ASN yang dilaporkan tidak netral dan diproses, padahal gencar dilakukan langkah-langkah pencegahan. Untuk itu diharapkan kepada pemilu 2024 ini, ASN betul-betul netral dan tidak terlibat politik praktis. Sementara Profesor Muhammad menyampaikan bahwa ada sejumlah modus ASN atau aparat pemerintah yang terlibat politik praktis atau tidak netral. Ia mengatakan bahwa masih banyak modus yang dilakukan ASN untuk melakukan politik praktis hingga akhirnya ketahuan dan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. ASN pada pemilu 2024 dan seterusnya diharapkan tidak lagi terlibat politik praktik dengan melakukan berbagai modus. Biarkan rakyat yang memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Jadi setiap ASN itu dalam ketentuan peraturan perundangan adalah individu dan kelembagaan yang harus berada dalam posisi netral, baik pemilu nasional maupun pilkada. ASN itu milik publik, milik masyarakat. Tupoksi utamanya ASN itu adalah memberikan pelayanan publik. Nah, terkait dengan pilkada, silahkan ASN membaca, mencermati, mentelaah, mengkaji visi misi calon untuk kepentingan apa? Supaya menjadi dasar ilmu pengetahuan bagi mereka untuk menentukan pilihan yang tepat. Menentukan calon legislatif, menentukan capres, calon kepala daerah. Tapi tidak berarti bahwa ASN itu harus terjun langsung, terlibat secara langsung. Bagian dari tim sukses yang mengerahkan anggaran-anggaran daerah untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Nah, ini yang tidak bisa. Kita berharap biarlah rakyat memilih sesuai dengan apa yang diyakini, ya, tapi tidak menjadi mobilisasi massa yang dilakukan oleh oknum ASN. Saya kira itu. Nah, pesan harapannya mungkin seperti apa, Pak? Iya, bahwa kita ini harus memberikan pelajaran pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Diawali atau dimotori, diteladani oleh teman-teman ASN. Bahwa dia memilih secara netral, tidak ada tendensi, tidak ada mobilisasi, tidak ada rekayasa, ya, supaya masyarakat lain juga itu bisa mengikuti contoh yang baik itu dari teman-teman ASN. Sekedar diketahui asas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.